Visip Talk spesial episode ulang tahun Visip TV Unsut akan dimulai dalam 3, 2, 1. Selamat ulang tahun untuk Visip TV Unsut yang ketiga. Happy birthday! Hai folks, Balik lagi sama kita di Visip Talk Ngobrol Yuk. Ih, nggak kerasa banget ya ternyata Visip TV itu udah produksi selama 3 tahun loh. Bener banget tuh Kak, udah 3 tahun program-program di Visip TV, khususnya Visip Talk, nemenin teman-teman Fox semua yang ada di rumah. Ya, betul. Di episode kali ini, kayak spesial banget nih Kak. Oh, spesial lah? Karena Spesialnya? bukan cuma temanya aja yang spesial, tapi host dan gestarnya bakalan lebih spesial lagi nih. Luar biasa tuh. Di episode kali ini aku ditemenin sama orang yang datang dari masa lalu. Mungkin teman-teman nggak asing lagi sama mukanya gitu. Ada siapa sih? Di sini ada aku Lulu yang bakal nemenin Wardah di spesial episode Visip Talk kali ini. Karena hari ini spesial banget ya Kak, iya. Visip Talk-nya. Karena kita nih syuting hari ini tuh live banget. Wow. Khusus untuk kalian dalam rangka merayakan ulang tahun Visip TV Unsut yang ketiga. Iya. Tepuk tangannya dulu dong. Pokoknya sekali lagi kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat Visip TV Unsut yang ketiga. Semoga makin berkreasi lagi, semakin inovatif, semakin informatif. Amin. Amin tentunya. Jadi karena hari ini episodenya spesial ulang tahun Visip TV, kita bakal ngundang bintang tamu yang sangat spesial juga dan luar biasa. Langsung aja kita undang kakak-kakak dari Visip TV. Ada siapa sih? Silakan masuk dong Iya, kakak-kakak. Tepuk tangannya. Silakan duduk. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita duduk aja dulu. Ya, silakan silakan duduk. duduk. Ayo kita duduk juga. Nah, buat folks kalian yang di rumah nih, kita mengingatkan ya kalau kita itu syuting sudah mematuhi protokol kesehatan, jadi nggak usah khawatir lagi. Seperti itu. Nah, Betul. langsung aja nih kita minta perkenalan dari gestar kita yang luar biasa yang udah ada di sini. Dari yang sebelah aku dulu deh. Bisa perkenalan terus sebagai apa jabatannya? Oke, ini kamera kemana nih? Positif. Oke, nama saya Pinandi Sultan Safaro, biasa dipanggil Farong. Sekarang apa? Mungkin pernah jadi apa gitu? Oh, dulu waktu di Visip TV kebetulan jadi direktur batch 1. Luar biasa. Nggak kebetulan dong. Memang berkapasitas seperti itu ya. Luar biasa. Dipercaya. Iya, betul sekali. Selanjutnya dari yang sebelahnya Wardah nih. Oke teman-teman, perkenalin nama aku Fabian Ahmad Abizar, aku dari Ilmu Komunikasi 2019. Saat ini diamanahi sedang menjadi Direktur Visip TV Unsut batch kedua. Tepuk tangannya dong teman-teman. Luar biasa. Tuh,
Tuh, spesial banget kan, kapan lagi kita bisa ngundang atasan-atasan kita untuk hadir di Visip Talk gitu. Kita nggak pernah gak jadi atasan ya. Ya tapi orang penting lah ya, orang penting. Dari mulai batch yang pertama sampai yang batch kedua. Boleh kali ya kita kepoin tentang seputar Visip TV Unsut gitu ya. Nah, Langsung aja kita tanya. oke, yang pertama nih, aku kepo banget kan kita udah 3 tahun nih Visip TV Unsut itu berjalan gitu. Gimana sih kalian melihat perkembangan Visip TV Unsut sendiri selama 3 tahun ini? Dari Kak Faro mungkin? Kalau ngeliat perkembangan sendiri sih ya, Visip TV Unsur dibanding batch 1 yang jelas programnya udah tambah banyak ya. Iya, luar biasa. Dulu kan ada luar biasa. Batch 2 luar biasa. Mantap, Bi. Terus dulu kan di batch 1 itu program ada 5, cikal bakal pertama, ya sekalian bercerita juga ya. Visip on this week, Visip Sport, mungkin kalau dulu ada yang tahu Visip Sport. Terus ada program regulernya, apa aja Bi? Ayo? Baju Mas Apik, Oh iya. Visip Talk, sama Kotak Suara. Betul ya, ada 5 dulu. Nah itu programnya, ngeliat perkembangannya sekarang sih udah jauh berbeda ya kalau dilihat dari konten-konten isi programnya, terus dari apa ya, variatif bintang tamunya, terus banyak sih kalau lihat set-setnya juga luar biasa. Ini tim set batch 2 ini Tepuk tangan buat kita semua. keren. Kalau ngelihat batch 2 sekarang udah jauh lah di atas batch 1 lah. Oh, berkembang. Ada perkembangannya lah ya. Iya. Kalau dari Kak Fabian? Kalau dari aku sendiri ini kan tahun ketiga kita di Visip TV ya. Tuh. Jujur perjalanannya ketika aku memulai jadi direktur itu ya memang nggak semudah itu juga, karena kan aku naik posisi waktu itu lagi pandemi juga, dan juga kita dari awal sebenarnya udah memikirkan gimana caranya supaya program kita tetap jalan walaupun di tengah pandemi seperti ini gitu kan. Makanya akhirnya kita ngebuat program-program baru kayak Slice of Life sama Masakos. Kayak Masakos itu emang sengaja supaya nanti teman-teman kalau misalkan di kosan gabut atau gimana bisa masak. Nah itu ada tips and trick dari kita. Terus kalau misalkan yang Slice of Life emang kita salah satunya ngikutin tren yang ada juga gitu. Terus juga selama perjalanan 3 tahun ya aku bisa bilang memang perjalanan yang berat, tapi alhamdulillah semoga menyenangkan juga buat teman-teman kru yang di belakang, karena mungkin para penonton cuman kadang ngelihatnya yang di depan doang, kadang yang di belakang juga luput, padahal yang di belakang tuh kerja kerasnya mantap banget semuanya. Luar biasa. Semangat teman, makasih. Dia memang dari awal itu berarti kalau bisa aku simpulkan ya, dari awal itu memang banyak jatuh bangunnya ya kan. Kayak ya apalagi sempat ditabrak pandemi gitu ya, hal yang kita tuh masih asing banget gitu baru pertama kali. Nih aku juga mau tanya Kak, kan aku juga dengar nih desas-desus kalau misalnya di Visip TV ini tuh kebanyakan anak-anak Ilkom gitu, dari anak-anak jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, boleh dong diceritain awalnya gimana sih, atau kenapa sih akhirnya ada rumor tersebut? Apakah emang Visip TV ini dibangun untuk anak-anak Ilkom, atau kesepakatan bareng-bareng nih anak Visip kayak yuk kita bikin suatu TV gitu yang punya Visip, atau emang dari permintaan dosen gitu? Boleh dong dari Kak Faro. Kalau Visip TV sendiri ya nanti. Monggo. Kalau Visip TV sendiri memang sebenarnya dari awal itu emang penggagasnya, pendirinya itu anak-anak komunikasi. Ada 4 orang waktu itu, memang nggak ada request dosen sama sekali. Itu emang pure berangkat dari kita sendiri mahasiswa yang pengen kok kayaknya kurang apa nih di Visip Unsur ini kurang apa waktu itu gitu loh, pas awal-awal pembentukan dulu. Nah akhirnya terciptalah sebenarnya cikal bakalnya sendiri di Visip TV itu dulu udah ada dari Himakom. Himakom Unsur dulu ada Himakom TV kayak gitu dan emang anak-anak dari divisi media komunikasi Medkominfo, kepanjangannya lupa aku. Medkominfo itu dulu memang bentuklah ke membentuk Visip TV ini gitu loh. Kalau dulu mungkin di Himakom angkatannya aku itu yang divisi PEMAS, pemberdayaan masyarakat, itu bentuknya radio. Akhirnya terus kita membangun masing-masing itu. Nah, kenapa akhirnya bisa dibilang banyak mungkin stigmanya kayak cuma anak komunikasi doang nih bisa masuk di sini gitu. Mungkin karena emang
mata kuliahnya yang memang mungkin ya Jalur. banyak yang searah dengan apa yang emang ada di Visip TV ini gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang secara natural aja itu minatnya jauh lebih banyak anak komunikasi sih. Karena Tapi sejalan ya Kak? betul, karena sejalan juga kan, karena kan di komunikasi ada sinematografi, ada filmologi dan lain-lain gitu-gitu kan, ada fotografi juga. Jadi mungkin akhirnya sejalannya ya ikutnya ke Visip TV ini gitu loh. Tapi nggak pernah ada bahwa kita tuh cuma anak komunikasi doang yang boleh masuk, enggak. Itu emang kita justru malah sebenarnya ini willingnya kita bentuk Visip TV, anak-anak komunikasi yang sebenarnya sampai sekarang aja bukan UKM. Yang sampai sekarang sebenarnya bukan UKM dan malah kita membuka untuk satu Visip gitu loh. Sebenarnya kalau boleh buka kartu lagi, dulu zaman-zaman awal malah agak dilarang sama dosen. Wah, kenapa tuh Kak? Kenapa Kak? Agak dilarang untuk jangan bukalah di luar komunikasi gitu, karena kita kan UKM kayak gitu kan. Tapi waktu itu aku nekat aja. Luar biasa. Nekat Luar aja udah. biasa. Tidak Ada modal membatasi. nekat. Modal nekat tapi tidak membatasi. Jadi semua orang bisa berkembang, nggak membatasi hanya ilmu aja. Alhamdulillah. Ini mungkin aku mau nambahin juga perkara stigma banyak mahasiswa ilmu komunikasi di Visip TV. Sebenarnya ini sesuatu yang memang aku soroti juga pas awal-awal aku berdiri ini. Makanya aku bilang waktu itu sama teman-teman pengurus, kepala departemen, kepala bidang dan sebagainya, gue akhirnya bilang ya Visip TV ini terbuka gitu, dan juga nggak cuma terus ilmu komunikasi gitu. Kita kan bisa dibilang ya pengetahuan kita masih bisa dicari karena ini kan kampus juga wadah untuk kita belajar. Jadi ya mau dari jurusan apapun kalau memang punya minat, dan mungkin ada beberapa departemen yang membutuhkan kualifikasi khusus, tapi kan umumnya intinya adalah berdasarkan minat dan juga rasa ingin belajar. Nah, akhirnya dari situ awalnya aku pesan ke kepala bidang sama kepala departemen, kita terbuka buat semuanya, dan alhamdulillah di Visip TV batch 2 ini memang anggotanya ya lumayan fantastis ya. Kita bisa bikin satu angkatan sendiri. Karena nyampe 100 orang. Alhamdulillahnya bisa dibilang yang memang sih kalau bisa dibilang dominansi ilmu komunikasi masih dominasi ilmu komunikasi, tapi skalanya mungkin yang tadinya bisa dibilang 20-80 sekarang udah bisa kita perkecil sampai 60-40 gitu. Jadi semua anak Visip bisa ikut gitu. Biasa ya. Nah, terakhir nih buat kakak-kakak di sini, singkat aja, kita pengen tahu nih kesulitan atau kendala apa sih? Tadi mungkin udah di-mention sedikit ya, mungkin diceritain secara singkat aja gimana sih kendalanya pas membangun Visip TV Unsut ini. Oke, kalau kendala dulu ya paling itu ya, karena kita dulu pinginnya sebenarnya memang jadi UKM waktu pas pertama dibangun. Cuma ternyata setelah ya struggle ABCD lah, terus dulu waktu pas sebenarnya ditolak ya dulu jatuhnya ya sama dekan itu, setelah ditolak sama dekan tidak diizinkan untuk menjadi UKM, ternyata sampai sekarang malah jauh lebih berkembang dan mungkin udah diminta kali ya. Gak tahu sih kalau ini. Kalau ini nggak tahu sih, tapi kayaknya yang jelas sih kendalanya di awal-awal ya paling apa ya, mungkin karena orangnya masih sedikit juga waktu itu, terus banyak tim produksi yang masih direksi sampai turun juga waktu itulah. Intinya banyak sih kendala-kendala waktu itu, kayak ya itu kayak mungkin kekurangan orang dan lain-lain kayak gitu sih. Cuma kalau untuk selebihnya dari itu sih mungkin So far so good lah ya. So far so good. so far so good Atau so far so mumet. dan mumet. So far so good dan mumet gitu So far lah so ya. good dan mumet, iya. Emang seru banget nih. Fabian mau nambahin atau cukup? Dari aku cukup sih, ya paling masalah selama batch 2 ya jelas pandemi udah itu doang sih. Iya udah. emang Itu kita jelas. tuh selalu dibenturkan sama pandemi sih ya beberapa tahun ini. Terus emang seru banget nih jawaban-jawabannya, kita jadi lebih tahu, ada insight baru, ternyata Visip TV itu ya emang nggak membatasi sebenarnya dari awal ya gitu. Nah karena tadi udah seru-seruan nih, tapi Fox di rumah itu jangan khawatir, karena buat kalian yang setia mantengin acara ini Fox, sampai nanti malam itu kita akan ada giveaway buat 5 pemenang. Yeay! Kapan lagi kita ngadain giveaway untuk kalian semua yang udah nontonin kita? Iya coba. Biasanya orang ulang tahun itu kan dikado. Ini Iya. kita Ini malah kita yang ngasih memberikan hadiah loh. Kan luar untuk biasa. kalian gitu. Langsung aja ya, untuk nih
nih, kalian ketentuannya itu bisa lihat di IG. Di IG Oh, udah Visip diposting TV di Unsur, Instagram udah ya? diposting. Dan kalian yang mau menjawab bisa di komen YouTube kita. Tuh, komen Iya, sekarang di sini nih. betul. Nah, langsung aja ya, aku akan Bacain. pertanyaannya. Kalian itu harus memperhatikan karena aku nggak mau ngulang. Aku hanya satu kali aja nih bacainnya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Ya, aduh, benerin kerudung dulu. Pertanyaan pertama, 1. Aku bukan satpam, apalagi polisi, tapi aku bisa jaga kamu. Siapakah aku? Hayo dok, siapa? Nah, itu udah kan yang pertama kan udah didengar kan. Nah, pertanyaan yang kedua. Baru aja tadi dibahas. Betul. Kalau nggak tahu itu parah nih yang kedua. Siapakah Direktur Visip TV Unsur batch yang pertama? Aduh, Susah banget. ini Susah sangat susah karena jawabannya sebenarnya udah ada tadi. Iya, Kalau sih, kalian harusnya dengerin. kalau kalian merhatiin itu sudah ada. Heeh. Ayo Fox, jangan lupa dijawab Ayo. di kolom komentar Komen, YouTube. komen. Di sini nih, nanti kita akan pilih secara random Iya. untuk pemenangnya dan bakal diumumin di akhir acara ini. Iya, lumayan banget loh, itu bisa buat jajan, bisa buat beli pulsa. Betul. Pokoknya kalian harus ikutin deh. Nah, karena kayaknya kita akan ngulik lebih jauh lagi Iya, ya Kak. heeh. Jadi teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Visip Talk, Ngobrol Yuk.